Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا واسمعوا جيدا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Inna sesungguhnya iddata syuhur bilangan bulan-bulan indallah di sisi Allah 12 syahra sebanyak 12 bulan fi kitabillah sebagaimana ditetapkan dalam kitab Allah atau ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ard sewaktu Allah menciptakan as-samawat langit wal ard dan bumi minha arba'atun huruf dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum maka janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan haram tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah dan perangilah orang-orang musyrik semuanya kama
sebagaimana mereka memerangimu semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 36. Pengurus masjid yang sama kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, hadirin wal hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Senantiasa kita selalu memuji Allah, kita perbanyak berterima kasih kepada Allah, sekaligus selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita puji Allah karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan insya Allah kasih sayang Allah itu sampai malam ini, sampai saat ini masih dapat kita rasakan, masih bisa kita nikmati. Lai terasul di ibu-ibu bapak, kasih sayang Allah kok. Kok lai terasul lainnya tuh. Yang susahnya tidak pernah terasul. Sehingga kalau tidak pernah terasul mengaluh saya, itu tanda tidak pernah terasul. Tapi kalau kita rasul jawab Allah itu pengasih penyayang ke awak, awak akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan syukur ini, bersyukur itu ibu bapak, salah satu jalan bagi awak untuk bisa menikmati hidup. Kalau tidak bersyukur, hilang niknya, tinggal mati saja. Jadi kalau bersyukur bisa awak menikmati. Kalau tidak pandai bersyukur, hilang niknya, ada tinggal ya, mati saja. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat kepada Rasul, ibu bapak, salah satu tanda kita cinta kepada Rasul. Lain cinta ibu bapak awak ke Rasul, tentu jawabnya lain. Atan awak cinta, salah satunya awak ingin Rasul, kita berselawat kepada beliau. Guna dan manfaat awak berselawat. Pak ibu jamaah, sering wadana coba mendana, kalau awak ajak berselawat, berusaha kita untuk termasuk orang yang dicintai Rasul. Awak cinta Rasul, mudah-mudahan Rasul mencintai awak. Kalau Rasul mencintai kita, nanti manfaatnya ketika di pada mahsyar, ketika awak dibangkitkan, awak seorang-seorang, tak bisa bersebut Yosua mistin, tak ingat Allah yang maha tahu, tak bisa awak kenal keluarga awak, tak ingat Allah yang maha mengatur. Nanjale pada hari itu digambarkan, yauma la malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Seorang-seorang awak. Di situ kita butuh sebuah syafaat, sebuah pertolongan. Siapa yang bisa bagi tolong awak nak kena orang ni? Salah satu yang akan bisa memberikan syafaat itu adalah Rasulullah. Karena awak termasuk dan dicintai atas izin Allah. Kini bah menyangkuan rasul awak pun dakik ya Rasul. Sehingga coba dengar senandung Pak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta
anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Terasa awak dakik jorok. Mudah-mudahan selawat kita kepada Rasulullah, awak dakik dan cinta kepada Rasul, mudah-mudahan cinta berbalas. Rasul pun mencintai awak dan kita tuan-tuan dapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, dalam perhitungan kalender Hijriah saat ini kita berada pada bulan Rajab. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, sebagaimana yang telah kita simak bersama tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Itu Allah menyatakan Ithna asyara syahr, 12 bulan. 12 bulan itu ibu bapak dalam perhitungan Hijriah. Dari mana mulai? Muharram. Yang kedua pertama saja baca itu. Jadi Muharram itu berarti maram tentu saya. Muharram nak maram. Ya. Kata orang kan takbir nikah belum Muharram. Pada nikah belum Muharram, beku maramnya. Ada dosanya buangkan. Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Rayo. Ada Rayo. Ya, Syawal. Kalau anak-anak kan sudah Ramadan Rayo Pak. Ya, anak-anak Rayo. Syawal, Syawal. Zulqa'dah, Zulqa'dah. Dua balik. Kalau dulu baca cermat antara majelis taklim, apa ibu juara satu. Sebab pesertanya sarungan sagrup. Jadi Allah menyediakan 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan yang Allah sediakan itu ibu bapak, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ambil bulan haram itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Di Al-Quran yang menyatakan ada ambil bulan haram. Maya ambil itu hadis Rasul menjelaskan. As-sana Ithna asyara syahran. Rasul bersabda, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. 4 bulan diantaranya merupakan bulan haram. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Dia 3 bulan berturut-turut. Yang mana 3 bulan? Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Wa Muharram, bulan Muharram. Wa Rajab, satu lagi adalah bulan Rajab. Mudhul ladzi baina Jumadah wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi Nabi nyujalehan ambil bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, dan cik lain bulan Rajab. Berarti awak ini ibu bapa berada pada salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab.
Yang menariknya tahun 2025 kini bulan Januari secara Masehi tanggal sampai balik Januari pas sampai balik Rajab. Itulah keistimewaan sehingga pas untuk bulan Januari. Ibu bapak jamaah yang dimaksud bulan haram itu ya samojo tanah haram, yaitu bulan yang diistimewakan, bulan yang Allah muliakan, itu haram. Jadi kalau tanah haram, tanah yang suci, sehingga disebutkan haramain, dua tanah suci. Di mana? Makkah, Madinah. Maka ada hadis menyebutkan kalau ada rezeki awak, ada kesempatan, kunjungilah 3 masjid. Kan itu hadis. Pertama, Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Bahan nikmat ibadah di Makkah, apa ibu tidak bisa dicari Tuhan, betulah. Bagi yang laba lihat di situ terasa nikmat, banyak keistimewaan yang didapatkan dan juga pahala. Nah, kedua Masjid Nabawi Madinah, ya. Dan yang ketiga di Masjid Aqsa Palestina. Itu ada hadis mengungkapkan kalau ada awak ke lapangan rezeki atau ke lapangan waktu kunjungilah. Kau tidak bisa tiga tu minimal 2. Kan ada kata kunci yang punya ke lapangan dan punya rezeki dan punya kesempatan. Ibu bapak jamaah, jadi bulan haram itu bulan yang dimuliakan, bulan yang ya, diistimewakan. Saya mengistimewakan Allah. Sehingga menurut Imam Ar-Razi yang dikatakan bulan haram itu adalah ya, Syahrul Hurum, yakni ya, bulan idzal ma'siyatu fiha asyaddu iqaban, bulan yang dimana ketika orang melakukan maksiat di dalamnya maka dosanya berlipat ganda. Kemudian dilanjutkan, wa idza hasanata fiha aktsaru, dan siapa yang melakukan kebaikan di dalam bulan haram tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi dua, siapa yang maksiat dilipatkan gandakan dosanya, siapa yang pahala dilipat gandakan, siapa berbuat baik dilipat gandakan pahala. Itu bulan haram. Sehingga ibu bapak ajak doa wadana ya, dari ulama menyampaikan, Allahumma barik lana fir Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Lai ciknan, ini katanya ni ciknan. Lai ciknan ibu bapak basuh je Ramadan. Sangit ciknan kuah, ciknan bana kuah. Arab karena apa? Awalnya merasukan bahan nikmat dalam bulan Ramadan. Sehingga antara Rajab, Sya'ban, Ramadan ternyata berkait. Doa diajarkan Rasulullah ada kaitan, diberkahi waktu Rajab, diberkahi waktu Sya'ban, berkah Rajab, berkah Sya'ban, insyaallah sampai ke Ramadan. Sehingga menurut ulama yang bernama ya, Al-Bakhri, beliau menyatakan Al-Rajab syahrul zar'i
Rajab ku bulan untuk menanam. Ya. Wa Sya'ban syahrus saki. Sya'ban ku bulan menyiram. Wa Ramadan syahrul hasadi. Ramadan bulan untuk memanen. Tidak mungkin awak memanen kalau tidak ada yang ditanam. Anak dipanen. Lain ditanam tapi tidak disiram, tidak bisa awak juga mencari hasilnya. Jadi yang bisa awak panen itu anak ditanam, ya. Ditanam jawab, disirami jawab, insya Allah awak memetik hasil. Sebab kalau awak ibaratkan ibu bapak di sebuah pertandingan lainnya, Rajab pun masuk awak untuk berlatih. Saat awak untuk beradaptasi, membiasakan diri, mana awak berlatih? Awak akan ada pertandingan. Bila pertandingannya Ramadan. Orang yang tidak ada berlatih, orang yang tidak ada membiasakan diri, Ramadan masuk nyata tajwid. Sehingga nyata tajwid tidak tahan. Akhirnya tarawihnya tidak penuh sebulan. Kadang tu panjang ditanya, jadi tarawih petang lain. Bila tu? Pertama cik, tengah cik, ujung cik. Lain je, tiga nyamuk dia tiga. Tapi kalau awak lah membiasakan melatih, ibu bapak ibarat bertanding, nak latihan awak pas awak bertanding. Bila bertanding awak siap. Fisik awak siap, mental awak siap, karena awak lah berlatih menyiapkan. Kalau kita ingin berhasil dalam Ramadan sebagai bulan yang awak rindukan Tuhan, mulai Rajab ko ansua maulang-ulang membiasakan beradaptasi, insyaallah berhasil. Tapi kalau awak langsung saja Pak Ibu, akhirnya banyak kan gagal, ya. Bapak Ibu yang rahimahullah, di antara yang bisa awak lakukan dalam bulan Rajab ini adalah memperbanyak amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat. Contohnya berpuasa. Puasa yang awak lakukan kok ibu bapak, di samping puasa Ramadan yang diwajibkan, ada beberapa puasa sunat. Kan bapak ibu awak lah acuk mengarahkan puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan Arab, puasa Nabi Daud, kan termasuk puasa sunat, puasa Arafah, puasa Asyura, kan termasuk puasa sunat. Lalu ada beberapa yang mengamalkan nyoba puasa di bulan Rajab, tapi niatnya nyoba pasang sengaja aku puasa hari pertama Rajab, sengaja aku puasa 10 hari bulan Rajab, nyok kaitkannya Rajab. Kan waktu bu kadang palu Ustaz. Jadi kalau jangan di beberapa ulama seperti Ustaz Adi Hidayat dan beberapa tokoh ulama lainnya ketika membahas tentang puasa di bulan Rajab, ibu bapak, banyak hadis-hadis itu termasuk hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Bukan berarti awak tidak boleh puasa di bulan Rajab, boleh, cuma niatnya. Ketika awak berpuasa Senin atau Kamis termasuk salah satu atau bagian dari puasa sunat, niat awak tetap sengaja aku puasa hari Senin karena Allah. Kebetulan awak karajukan dalam bulan haram, bulan Rajab, mudah-mudahan dan insya Allah pahalanya berbeda dari awak puasa Senin Kamis di luar bulan haram. Jadi keutamaan awak bulan haram kok, kebaikan awak lakukan, pahalanya Allah lipat gandakan, tak masuk puasa. Tapi jangan dikhususkan sengaja aku puasa tanggal 10 Rajab, tidak ada hadisnya.
Kalaupun ada itu banyak yang doif, bahkan palsu. Dikatakan palsu itu tidak ada Nabi mengejek itu. Cuma ada orang mengejek aku Nabi, itu namanya palsu. Boleh ibu bapa puasa hari Kamis, tapi niatnya tetap puasa hari Kamis karena Allah. Dikerajukan di bulan haram, tuan-tuan, pahalanya dibagandakan. Termasuk puasa pertengahan bulan Arab. Jadi kan banyak yang kadang-kadang awak mengamalkan sesuatu yang dasarnya hadisnya termasuk hadis yang lemah, bahkan hadis palsu. Jadi ikut keutamaan di antara Allah berikan dalam bulan haram termasuk bulan Rajab, banyak kita beribadah, beramal, dan kita mengurangi dosa awak. Fala tazlimu anfusakum, jangan aniaya diri awak. Di antara dengan ayat itu membiarkan diri awak larut dalam perbuatan maksiat. Aku untungnya dan hikmahnya bulan Rajab. Jadi kalau awak berinfak 5.000, biasanya 5.000 berinfak awak Allah lipat gandakan bagaikan awak menanam 1 biji, lalu 1 biji itu tumbuhan 7 tangkai, masing-masing tangkai itu 100 butir, akadilah berapa pahalanya. Kalau awak berinfak 5.000 dalam bulan haram termasuk bulan Rajab, tentu pahalanya jauh lebih besar. Itu Allah bagi keutamaan di bulan haram. Baik ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian di samping keutamaan bulan Rajab dengan pahala yang Allah sediakan, yang Allah janjikan jauh lebih besar. Ternyata ibu bapak dalam sejarah awak sangat kenal, sangat mengetahui bahwasanya dalam bulan Rajab ini terjadi sebuah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. 27 Rajab. Isra Mi'raj. Itu tadi. Kalau 27 Rajab kau jatuh hari Senin, niat awak puasa hari Senin, bukan puasa 27 Rajab. Karena tidak ada apapun belum mencari hadis yang mengkhususkan awak disuruh puasa tanggal 27 Rajab. Lepas itu ada yang boleh. Tak kau ikut apa pasal bisa awak cari, awak pahami balik. Tapi besok insyaAllah 27 Rajab itu jatuh Senin. Senin tu. Jadi kalau ibu puasa pertanggal 27 Rajab itu niatnya bukan 27 Rajabnya, tapi puasa hari Senin. Sebab Senin itu hari kelahiran Rasulullah. Kebetulan di bulan Rajab, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan. Nah, jadi seketik-seketik. Ya. Jadi kalau niat, cik kerajo, cik niat. Ya, kan dia bertanya, awak menganti puasa, puasa sunat, Pak. Cik wajib, cik sunat, di kerajuan cik perbuatan, niatnya dua tak boleh. Karena berbeda. Jadi kalau misalnya mengganti puasa awak dan tak tinggal, atau ada puasa qadha awak atau puasa nazar awak misalnya, lalu pas ketika itu hari Senin atau hari Kamis, niat tetap cik, sengaja aku mengganti puasa Ramadan, ya wajib bagiku karena Allah. Kebetulan awak kerajuan dari Senin, mudah-mudahan pahalanya berlebihan. Pertama pahala mengganti puasa, yang kedua pahala puasa jadi begitu. Sengaja aku mengganti puasa plus, apa kayak plus lah, apa sunat. Kau bingung mereka, kamu ada tulisan. Jadi pisahkan, Bapak Ibu jamaah itu untuk puasa. Isra Mi'raj seketik Bapak Ibu. Ada ungkapan orang bijak atau ungkapan ulama dari Intisari. Apa kata beliau? Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Seketik tapi dalam. Sebab Isra Mi'raj salah satu yang awak ketahui, yang awak dapatkan, yang awak amalkan sampai kini sampai hari kiamat adalah perintah ibadah sholat. Jadi kata ulama apa? Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Kan dalam. Jadi hubungan sholatku jadi di awal.
Maka ketika awak ingin mampir ide awak supaya ide awak tenang, ide awak rancak, ide awak ndak camih, ndak stres, ternyata obatnya cibu peluang supaya awak luar biasa. Ya. Berarti orang yang lah solatnya batul, solatnya bagus, solatnya rancak, bisa nyorasukan, bisa dibuktikan, idenya akan semakin rancak, semakin bagus. Tapi bu jamaah, baca awak memperbaiki solat awak, kayak itu. Nah jadi awak tetap puasa, karena kita tidak akan pernah sempurna. Tapi awak berusaha untuk bagaimana bisa menyempurnakan ibadah kita, termasuk ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini, kalau cari dengar sejarah, itu ibadah yang tidak cukup sekedar ayat saja dan turun. Kalau haji kan ayat saja. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya telah kewajiban manusia kepada Allah dan mengunjungi Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Cukup ayat itu. Zakat. Wa qimus salata wa atuz zakah. Ayat saja turun. Berkurban. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat saja turun. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ayat saja turun. Tetapi pada sholat di samping ayat turun, wa aqimus shalah, ternyata Rasulnya pun langsung dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu jamaah, untuk memperbaiki ibadah sholat kita supaya berdampak agar hidup kita semakin baik, pertama adalah kita perbaiki pandangan kita, keyakinan kita terhadap sholat itu. Ada nggak ibu bapak masih mengaturkan ditanya di kawan, bu, lah selesai supaya bu, Allah lala utang bu, ada nggak? Ada bu ya, berarti bu utang banget. Kalau dia bayar utang tu baru rugi Tuhan. Hah? Tidak misalnya, kecil lah selesai utang bos tak. Kalau tidak bayar utang tu nak sembahyang baru rugi Tuhan. Itu utang mau tidak. Dia kalau utang tu tidak yakin bahwa orang nak ada utang tu ruginya, itu baru utang. Nah kedua kalau utang tu membayarnya bah, senang wah atau datang sobek. Ambo utang ibu, kata bu mau utang start kan. Jadi dibayar, cuma dalam hatiku agak mengeruminya capek nih bukan minta. Jadi dibayar, cuma agak terasa balik, tidak nyaman. Sebab utang. Lalu ketika ibu bapak awak lapar, anak awak cari, berarti awak cari nasi. Itu makan yo, mungkin nasi dicari ya, itu makan yo. Mangga awak mencari nasi itu ketika lapar, karena awak butuh. Nggak ada di rumah awak, dicari kadang. Sadang awi itu anak awak peraluan, ayah. Ada dah terpaksa ibu ketika ibu minum air, dia terpaksa ustaz minum air boleh habis, ada tidak? Nanti terpaksa. Ketika awak butuh, awak lakukan nikmat tak? Beda solat yang kita pandang hutang, jo solat dan awak jadikan kebutuhan. Satu berbeda. Cik hutang, cik kebutuhan. Beda ibu menonton sinetron sampai menangi matu awak, ayo matu keluar sedih, kadang banci awak dibanjirkan Yosua kisah berkat. Itu nonton sinetron boleh, itu sesekali nak. Cari di lari awak tahu rasu awak, kadang cari orang tu awaknya sakit hati, kadang nyonya awaknya menangi. Masuk cerita ke kawan.
Ni mau di anak, ni mau di cucu. Tunggu dulu. Terayang. Saya terayang. Tidak mau digaduh. Kadang layak jujur semayang. Hanya sengaja dia ke TV tu. Sami Allah liman hamidah. Sekarang tak kira cerita je. Hanya teno dulu. Hanya teno. Alas ini iklan je bu. Wallahu akbar. Dia nak kecil. Siku tak boleh. Siku kusuk lagi gua sampai. Di mana kusuk? Saking kusuk aja kata panas kata. Tapi kalau solat kata panjang bacaan ayat imam boba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sekedar lah imam. Bila sudah. Baru Yasin tak tahu saya itu siapa Yasin. Allahu Akbar. Tak tahu. Cuma dia awak perasaan apa tak nyaman. Alah mulai. Lagi risau. Ya. Ada imam tu kan adunan enggak bakal biar di Korea panjang lah. Baca tak biasa sajam lah seminggu 10 minit lah. Bayi ramai lah lagi lagi ramai. Ya. Tak panjang baca imam ayat imam terus mulai tu. Biasa tak pernah batuk. Ini mulai. Ada bab tak nyaman. Bab tak nyaman. Anak dibaca imam tu kami tak tentu, kami berkata kami lah, alam kami lah. Anak terbayang, habis aku di rumah asam tak kena masak. Aku jamara akan pulang segala macam. Sehingga tak terasa nikmat awal, tak terasa. Ya, padahal kalau kaji, kalau soal kau butuh, sama nyawa makan, sebenarnya awak tak istilahnya tak gelisah menikmati wak. Itu beda antara sesuatu yang awak anggap hutang akan membebani awak. Sehingga kalau awak melakukan sesuatu yang membebani awak, awak tak akan pernah tenang, tak pernah nyaman, karena ada beban pikiran. Lain ada kalau sesuatu itu akan jadi kebutuhan awak, maka kita akan menikmati. Jadi solat itu akan bisa terasa dapik di awak, bawa daki je Allah, bawa mengecek je Allah. Kalau solat itu kamu pandang sebagai kebutuhan awak, solat itu sampai refresh batin awak solatnya. Cuba dalam bacaan solat itu ibu bapa kalau baca dia pahami bacaannya itu memberikan sebuah kondisi batin awak, jiwa awak semakin awak baca dengan baik, semakin terasa daki Allah. Kan kadang itu curhat awak. Baca itu sesuai nama ditentukan curhat awak. Wasta'inu bis sabri was salah. Kau ingin minta tolong awak, minta tolong kepada Zat yang Maha memberikan kekuatan perlindungan Allah. Bila waktunya dalam solat mengecek kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam hati awak. Sampaikan. Sehingga orang kalau pahami baca solat, hayati dengan baik, tanasu hubungannya dengan Allah itu tak bacara. Jadi asalnya dan tanasu ini sampaikan kepada yang terdekat. Di rumah mungkin terdekat, yang terdekat suami awak, istri, keluarga. Tapi secara batin awak berubah. Nanti terakhir itu Allah. Ini korib, kamu daki kata Allah. Curhat. Anjak curhat ke Allah lah daripada curhat kafir. Iko sekete asia apa wis sekali. Cakap lagi bini lah kamu, ambil status kejamnya jadinya. Tidak kata dan uang belanja kau tinggalkan. Orang nak tantu masalah jual pangkalnya, awak lah memposting dia apa? Awak curhat ke siapa? Ke siapa curhat? Kapi. Siapa yang kamu baca? Sedunia. Ayah awak dapat dari curhat awak tadi. Apakah menyelesaikan masalah? Bertambah malah. Bertambah. Pertama
susah. Nang kadang jarang paling mereka sabar ya. Jaga gambar menangis sedikit. Takkan selesai masalah. Ruginya bang, ayo buat buka. Oh, dia bercakap si ibu tu dapat tu jari. Kau satu. Si ibu terbuka air awak karena awak salah tampil untuk curhat. Kayak misalnya, ibu ya. Jadi tidak sadunya privasi awak orang kau tahu. Tu makanya jangan sekedar-sekedar ada yang apa namanya eksis di media sosial tu sampai-sampai menjadi kutu hanya dia betul. Itu tuh eksis sampai-sampai memasak di dapur, anak dimasak, foto, posting, dimasak boleh jadi foto, posting, misal sayuran, ladu tak foto, posting, status. Hanya inilah permukaan kami hari ini. Nampaknya dia payah bang. Ini lo payah juga. Ikut gara-gara kita salah tampil tu curhat. Tapi kalau curhat ke Allah, saya bapak ibu, nyuagi jalan keluar dari Allah. Wahai hambaku, la tayas, jangan putus asa. Kalau engkau ingat aku ketika engkau dalam keadaan sehat, maka waktu sakit aku akan memperhatikan. Kalau dakik ke Allah sehasta, Allah mendakik kau sajangka. Jadi begitu kalau kita jadikan suatu kebutuhan. Jadi tidak wajah lah solat bu, dan dijawab kalau utamanya lah solat lah mau penuhi kebutuhan bu. Jadi awak butuh. Sebab solat dan solat Allah tidak pengaruh. Allah tetap maha suci. Ana walaupun awak. Jadi yang pertama itu pandang yakini bahwa solatku bapak ibu sesuatu yang butuhkan, tidak ada cari. Sehingga tidak ada sifat, tidak ada tabiat awak yang meringankan, yang merendahkan, yang menganggap enteng, meremehkan solat. Apa buktinya? Begitu mudahnya tinggalkan sholat. Itu kan enggak remeh. Begitu mudah. Anaknya yang merelek, hanya tidak sembahyang. Habis minum. ACC cek keluarga. Mulai pengantin, orang tua, tukang orden, tukang masak, tukang parkir. ACC dengan berbagai alasan. Padahal dia akan memulai membangun rumah tangga jauh dari kamu. Tapi malam tu pagi bagai, pada minum bagai. Pas ketika memulai hari pertama rumah tangga, agama semakin dijauhkan, solat semakin diremehkan. Kalau solat itu semakin remehkan bapak ibu, aku yang akan bangun. Kalau jadi kehidupan rumah tangga orang itu semakin rapuh karena penguatannya capek di Allah. Itu makanya dalam hadis dikatakan, ya, muru auladakum bisolat. Didik anakmu itu, pendidikan yang pertama itu solat ketika dia berumur 7 tahun. Laba umur 10 tahun tidak bisa sampai pukul untuk mendidik. Jadi cakir lah pukul. Ya, mati ya, pukul untuk mendidik. Kalau lahnya balik, ya, farriku bainahuma fil madaji, pisahkan ranjangnya. Ada anak laki-laki, ada perempuan, tapi lah balik berpisahkan. Ternyata yang pertama disuruh jadi adalah solat. Ya, solat itu bapak ibu jangan kita anggap ibadah yang biasa. Kenapa? Sekali saja meninggalkan solat itu dosa sengaja sekali. Ya. Menurut hadis ada yang mengungkapkan orang itulah dipandang sebagai kafir. Lalu di mana kafir itu ada ulama menyebutkan kafir itu keluar dari Islam. Kalau nyo Islam tidak namanya solat, ketika ditanya disuruh solat menjawab untuk adu supaya kau tidak ada gunanya di abu. Ini abu kembali kujunya. Ibarat orang makai sarung ketika lalu.
ditutupi kepala terbuka, ditutupi kepala kaki terbuka. Orang dah sembahyang tu rancak idenya. Jadinya mencari itu tidak mau sembahyang. Itu keluar dari Islam. Tapi ketika ditanya di surat dah sembahyang Pak, kamu menonton Ustaz selama main bola. Anakmu beralih Ustaz, malih Ustaz. Tidak sembahyang. Dia tetap Islam, tapi nyolah menjadi fasik, rusak Islam. Ketika seorang bapak lah rusak Islam dan fasik, itu akan menjadi masalah nanti ketika jadi wali nikah. Wali nikah tu rukunnya di antaranya untuk nikah tu sahnya memenuhi rukun, di antara rukunnya tu wali. Wali nikah tu harus memenuhi syarat sah menjadi wali. Di antaranya apa? Harus Islam. Tapi kalaulah rusak Islamnya, berarti tidak memenuhi syarat sah menjadi wali. Nyupasonya jadi wali nikah. Ini akan berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga. Begitu utamanya ibadah sembahyang. Jadi kalau pernah awak meninggal sembahyang Pak Ibu, itu merupakan dosa besar. Dosa besar. Lebih kadang dosa meninggal sembahyang daripada minuman keras, berjudi, berzina. Lebih kadang dosa meninggal sembahyang. Jadi Pak, saat awak termasuk ambo, awak pernah meninggalkan sembahyang sengaja. Kini mungkin teratus merah, taat awak. Dulu coba karena inok manuangan, ketika gadi-gadi remaja bujang-bujang, aduh sekali dua kali solat awak tinggalkan dengan sengaja. Lalu Pak menyelesaikan hukumnya. Bapak Ibu, pertama adalah kita bertobat. Bertobat awak, papalu mandi tobat awak, solat taubat, lalu bertobat minta ampun ke Allah pernah meninggalkan solat awak, minta ampun. Satu. Yang kedua, ada ulama menyebutkan bisa awak ganti mengkodok sebisanya. Ayah cuy tinggal sebuah, awak ganti. Bila awak mengganti, kapanpun, asalkan tidak pada waktu terlarang solat, ganti. Niatkan sengaja aku mengkodok solat subuh yang tertinggal 2 rakaat karena Allah, ganti. Yang ketiga, perbanyak ibadah sunat, solat sunat. Sebab pun tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dosa besar akan hilang kalau diawali dengan taubat kepada Allah. Tapi jadi ulangnya balik. Bisa beralih anak awal sampai itu tidak boleh, itu namanya taubat sampai ada. Jadi harus taubat. Begitu penting. Karena solat kau nanti yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Solat kau tiang agama, tidak ada bangunan kalau tidak ada tiang. Tidak ada artinya agama Islam kalau ada solat. Sehingga dikatakan la Islam liman tarku solat. Tidak ada dikatakan orang Islam kalau meninggalkan solat. Begitu penting. Jadi ibu bapak, awak mulai dari diri awak, anak-anak awak, rumah tangga awak, jangan sampai dalam rumah itu ada nyawa yang tidak solat. Sementara wajib untuk solat. Wa ini di kanan, sebab Allah mencabut berkah. Kalau rumah tangga itu ada nyawa-nyawa yang tidak solat. Tapi kalau solat sadanya yakin dan percaya, Allah turunkan keberkahan dan ketenangan. Jadi Bapak Ibu, barangkali itu tanya Bu, sekarang. Kebetulan ayam berbit jatuh di hari ini 13 Rajab. Ya. Dan apakah boleh dua niat kita mengqada dengan doa niat ayam berbit? Ayam berbit. Mengqada hukumnya wajib. Ayam berbit sunat. Hukum yang berbeda tidak boleh kita satukannya. Karena mengqada wajib, ayam berbit sunat. Jadi awak niatkan mengqada, mudah-mudahan karena dia dapat di ayam berbit, dapat dua keutamaan Pak. Keutamaan mengqada aja, keutamaan puasa pertengahan bulan aja. Itu. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz yang bersampaian, ada dari kawan-kawan yang bersampaian katalah tidak sampai nanti katalah tinggi. Sampaikan. Sampai itu. Maka saya kawan awak berjamaah. Ustaz apa nak baca bismillah? Kan itu. Sedangkan ustaz-ustaz yang datang ke dia begitu yang memberikan ceramah, beliau tu jadi imam baca bismillah. Kok hari ini tak baca bismillah? Akan itu yang dia
jemaah kampung. Itu yang mau sampaikan Ustaz. Ampun maksudnya. Ya. Oh iya. Rasulnya lewat jam 9. Tapi yang kadang-kadang yang boleh. Ada nak baca bismillah. Tidak ada baca 9. Yang nak baca bismillah tu antara Al-Fatihah jo ayat pendek. Bukan tak dibaca, cuma tak terdengar jemaah karena bismillah tu musirkan. Ya. Ustaz, kau salah kau ambil korban nakin itu. Tadi Ustaz tadi yang musirkan begitu. Ya. Bagi jemaah yang lah dilazimkan yang disahakan bukan disirkan. Aduh, ama-ama awak tengok peka. Jadi itu kan pemahaman dalam memahami tafsir ayat. Kalau Al-Fatihah itu semua ulama menambah tahu nyoba baca bismillah, dan Abu pun membaca bismillah dengan mencahakan bokarehan. Lalu kemudian antara Fatihah dengan surat pendek itu nyo dibaca, cuma ada ulama yang melunakkan bacaan, ada yang mengeraskan. Dua-duanya betul, ada yang salah. Karena itu pemahaman dalam memahami ya, tafsiran ayat Al-Quran. Jadi Pak Ibu yang salah itu nyo tidak membaca Fatihah, itu salah. Yang kedua tidak membaca Bismillah. Ya tapi kalau membaca kitab tafsir itu banyak kajian tuh. Ya, memulai yang dikatakan ayat pertama Bismillah itu ada ulama mengatakan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan masalah pemahaman. Jadi Pak Ibu, terima kasih masukannya Pak. Jadi tentu awak tidak boleh berbeda itu dalam hal yang prinsip itu tidak boleh. Misalnya salah rakaat ketiga mobil sampai atau dimulai atau tidak membaca Fatihah sengaja dimulai. Tapi kalau hal-hal yang bersifat pemahaman, disiko perlu menghargai perbedaan. Yang perbedaan itu bukan salah satu dan lainnya, cuma orang memahami atau kurang sampai ke situ. Sehingga kalau berbeda jawab, kalau katakan salah tidak boleh. Sebab itu perbedaannya adalah memahami. Sama Pak Ibu mencari apa Pak? Mau tanya Bapak tanya buat apa? Persegi panjang. Dia Pak Ustaz yang kecil TV dia ambil mendikolog. Jadi dari pemahaman dan macam-macam itu pandangan berbeda, pemahaman berbeda. Tapi dalam hal apa? Dalam hal cabang, tidak masalah. Mana betul kita sarang Allah. Tapi yang namanya nam prinsip. Kalau prinsip itu tegurlah, sapolah, paling iri ke kamu. Itu tanda salah dari prinsip. Makasih masukannya Pak. Ya, terima kasih. Jadi Pak ya, jadi kita sama-sama melihat dan apa yang Pak sampaikan itu untuk kita apa bersama enak yang perlu sambungkan dan mana perlu hargai dan berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih banyak atas kajian Bapak Ibu dan juga masukan-masukannya. Bila taufik walhidayah kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.